Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pemeriksaan MRI cervical spine pada kasus SCI atau spinal cord injury. Yuk disimak ya. Apa sih definisi dari MRI cervical spine? MRI cervical spine merupakan pemeriksaan MRI yang berfokus scanning pada leher. Pemeriksaan ini sangatlah membantu dalam mendiagnosis suatu kelainan. Salah satu contohnya ialah pada kelainan SCI atau spinal cord injury. Nah, apa sih sebenarnya spinal cord injury itu? Spinal cord injury atau SCI merupakan kerusakan pada sistem saraf di medula spinalis atau saraf tulang belakang. Penyakit ini sering terjadi pada atlet maupun orang yang sering berolahraga, terutama olahraga berat. Evaluasi pada kasus SCI digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera yang dialami oleh seseorang. Contoh dari pemeriksaan MRI cervical yakni yang dilakukan di Rumah Sakit Umum San Francisco dengan klinis suspek spinal cord injury atau SCI. Adapun prosedur yang harus dipersiapkan yaitu mulai dari persiapan pasien. Pada pemeriksaan MRI cervical spine, tidak dilaksanakan persiapan khusus dan pasien diwajibkan melepas benda logam atau neck collar yang biasanya dipakai yang dilanjutkan proses screening serta pemberian informed consent pada pasien atau keluarga pasien. Selanjutnya untuk alat dan bahan yang disiapkan yaitu, yang pertama adalah pesawat MRI GI 1,5 Tesla, yang kedua yakni main console, yang ketiga respiratory getting, selain itu ada head neck coil atau carotis coil, kemudian mikrofon dua arah, dan yang terakhir yaitu fiksasi. Selanjutnya yaitu pengaturan posisi dan objek, yang pertama pasien diposisikan terlentang di atas meja pemeriksaan dengan posisi kepala dipasangkan head neck coil atau carotis coil dan pasien dipasangkan headphone, kemudian tubuh pasien diatur mid-sagittal plane atau MSP dan tubuh pasien berada pada center magnet. Pasien diposisikan longitudinal alignment light berada pada midline objek yang diperiksa. Nah, apa saja sih protokol yang digunakan pada MRI cervical spine? Dimulai dengan triplane localizer dengan spasial resolusi rendah untuk menampakkan anatomi. Gambar ini digunakan untuk identifikasi struktur anatomi yang digunakan untuk planning berikutnya atau menentukan pulse sequence yang digunakan. Yaitu ada irisan aksial, irisan sagittal, dan irisan koronal. Kemudian ada sekuens aksial T2 fast spin echo, tujuan dari sekuens ini adalah untuk memperoleh epicentrum lesi. Selanjutnya adalah sekuens sagittal T2 FSC yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran OS cervical, anatomi leher, dan cairan CSF. Selanjutnya adalah sekuens 2D merge atau multiple echo recombined gradient echo, yang bertujuan untuk dapat memunculkan intensitas sinyal peningkatan secara linear. Dan berikut gambaran hasil citra sekuens 2D merge. Kemudian ada sekuens 3D cosmic. Sekuens ini digunakan sebagai adanya manipulasi kontras dari hasil pencitraan sehingga memunculkan adanya kelainan. Dan berikut hasil citra sekuens 3D cosmic. Terakhir yaitu sekuens STIR. Sekuens ini dapat memunculkan adanya kelainan dengan intensitas sinyal tinggi apabila berada di wilayah fraktur. Dan berikut hasil citra dari MRI cervical spine di mana pada gambar C menunjukkan gambaran aksial dari T2 FSC dan gambar D menunjukkan gambaran sagittal dari T2 FSC. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa MRI menjadi pilihan utama untuk mengevaluasi klinis cedera medula spinalis atau spinal cord injury akut dikarenakan menggunakan modalitas MRI dapat memberikan hasil diagnostik yang akurat dan memiliki sensitivitas yang tinggi pada jaringan lunak serta dapat memprediksi perkembangan status neurologis pasien. Sekian pembahasan mengenai MRI cervical spine pada klinis SCI. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.